Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya izin melepas masker terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya Ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak berangkat? Ada yang tahu kenapa? Alasan nggak ada keterangannya ya. Ya, terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Ada yang tahu nggak? Mas Heru? Ya, benar. Teks persuasif adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks persuasif. Antara lain yang pertama, berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua bisa dibacakan, Mbak Aya. Ciri-ciri nomor 2, meyakinkan pembaca. Teks persuasif berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya Mbak Melina. Tiga, berisi kata-kata ajakan. Teks persuasif banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya struktur teks persuasif. Teks persuasif disusun atas beberapa bagian, antara lain yang pertama pengenalan isu, berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang akan dibahas pada teks, lalu akan dikembangkan pada paragraf selanjutnya. Selanjutnya bisa dibacakan Mbak Lisa. Yang nomor 2, rangkaian argumentasi berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikembangkan sebelumnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Rahma. Kemudian pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih. Selanjutnya penegasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Seperti itu. Lalu ada kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Yang pertama harus menggunakan kata-kata bujukan seperti penting, harus, sudah semestinya, sepantasnya, dan kata-kata bujukan lainnya. Yang kedua menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif seperti jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan kata kerja imperatif lainnya. Yang ketiga
menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif seperti sebab, jika, karena, dengan akibatnya, oleh karena itu, dan kalimat penghubung argumentatif lainnya. Bisa dipahami? Selanjutnya ada jenis-jenis teks persuasi berdasarkan genre atau jenis teks yang menggunakan persuasi. Teks persuasif dapat dibagi menjadi sesederhana diantaranya yaitu minta tolong dibacakan Mas Heru. Dua saja. Ya. Pertama yaitu persuasi propaganda. Persuasi propaganda adalah teks yang berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Yang kedua adalah persuasi politik. Persuasi politik berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Ya, selanjutnya Mbak Heni. Yang ketiga adalah persuasi advertensi, merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir persuasi pendidikan, yakni teks persuasif yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang tengah diberikan. Ya, terima kasih. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Baik. Selanjutnya ada permainan untuk kalian. Kalian bisa mengakses Kahoot. Permainan pintar, kuis pintar. Sebentar. Bisa dibuka Kahoot-nya. Sudah teman-teman? Sudah ya, Ibu start ya. Selamat mengerjakan. Enam orang yang benar. Ye, selamat. Tertinggi Mbak Aul ya. Soal yang kedua. Delapan orang yang benar. Selamat. Mbak Aul. Wah, ini Mbak Aul tergeser. PDIP. PDIP siapa nih?
yang ketiga. Selamat yang benar. Wah, ini PDIP teratas. Siapa nih PDIP? Empat yang benar. Yeay. Wah, ini PDIP teratas terus. Siapa nih? Bagian teks persuasi yang berisi ajakan untuk memengaruhi pembaca disebut. Ayo. Tujuh orang yang benar. Selanjutnya Yeay, 7 orang. Aul. Soal ketujuh. Yeay, benar semua. Selamat. PDIP teratas. Delapan orang yang benar. Yeay. Wah, ini PDIP benar terus. Wah, ini 7 orang yang benar. Selamat. Soal yang terakhir, teman-teman. Delapan orang yang benar.
Wah, Mbak Riz. Riz siapa nih? Selamat kamu. PDIP. Yeay. Hadiahnya menyusul ya. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok yang harus diselesaikan. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan B ya. Ini langsung dikerjakan. Tidak. Kunci jawab tadi kamu. Kelompoknya berapa orang, Bu? Blok A sama blok B ya. Oke, Bu. Berarti orang. Nanti perwakilan dari kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Pengenalan isu, rangkaian argumen, penilaiannya. Waktunya 5 menit ya. Diskusi kelompok ya, Mbak? Enggak mau ke depan, Bu. Oh ya. Baik-baik, segera diselesaikan. Nanti ya, nunggu temannya. Ikut mengerjakan ya, Mbak? Aku dia mau kali. Wah, tidak mau kok. Ya, ini dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ya, Bu. Ya. Kalau kesulitan nanti tanya ya sama Ibu ya. Ya, Bu. Ayo, sudah dikerjakan? Perwakilan kelompoknya nanti menyampaikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok A siapa yang menyampaikan? Rahma Nurul atau Dwi Rahma? Mbak Melina saja ya? Mbak Melina ya? Jadi kelompok B, Mas Azil, Mbak Aya, Mas Heru. Mas Heru, iya, nggak apa-apa. Jangan, Mbak Aya saja. Ada kesulitan, Mbak? Tidak ada ya, Bu? Tidak ada ya, Mbak? Sudah selesai, Mbak Melina? Sampun, Bu. Ya, bagus sekali. Yuk, Ini loh, Bu, belakangku tiktokan terus, Bu. Mbak, nanti ya kalau istirahat ya. Ayo bisa maju sekarang. Jadi kelompok A, Mbak Melina, silakan. Kelompok A terlebih dahulu ya, kan urutannya dari A ke B. Semua. Iya. Dijawab semua. Nggih. Setelah membaca teks cerita pendek, kerjakan soal berikut. Soalnya 1, jelaskan isi yang terdapat dalam teks persuasi di atas. Isinya larangan untuk membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, tentukan jenis teks persuasi
Teks persuasi apa di atas merupakan teks persuasi propaganda. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, tentukan struktur dari teks persuasif di atas. Yang pertama, ada pengenalan isu, yakni pada paragraf pertama. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ada rangkaian argumen pada paragraf kedua yang berbunyi sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Yang ketiga, ada pernyataan ajakan pada paragraf ketiga yang berbunyi oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu maka berbagai dampak negatif akan terhindarkan. Yang keempat, yakni ada penegasan kembali pada paragraf keempat yang berbunyi menghargai mereka sama dengan menghargai diri sendiri karena kita membuang sampah sembarangan. Kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ya, terima kasih Mbak Melina. Beri tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya dari kelompok B, Mbak Rizka Afri, silahkan. Jawab yang ini saja ya, Mbak. Ya. Teks persuasi di atas yaitu ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jenis teks tersebut termasuk jenis teks persuasi propaganda. Kemudian yang ketiga, struktur dari teks persuasi di atas yaitu paragraf 1 pengenalan isu, paragraf kedua pemaparan argumen, paragraf 3 pernyataan ajakan, dan paragraf 4 penegasan kembali. Ya, terima kasih. Sepertinya sudah paham ya teman-teman. Cukup sekian dulu dari Ibu. Minggu depan ada PR ya, tapi nanti Ibu akan kirimkan lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.